Petunjuknya adalah suka merendahkan orang lain karena dari fisiknya. Contohnya dari warna kulitnya, dari penampilannya, ataupun dari wajahnya. Kebanyakannya manusia ini menilai dari orangnya ganteng atau enggak, cantik atau enggak, kulitnya hitam atau putih, ataupun tinggi atau enggak, miskin atau kaya, punya jabatan atau enggak. Padahal kita ini hidup, terkadang apa yang kita lihat itu akan berubah di masa hadapan. Contohnya, kita merendahkan orang lain tuh. 10 tahun kemudian dia jadi orang yang berwibawa. Dia punya jabatan, dia punya kekayaan. Jadi kita nggak cuma malu sama dia, tapi kita malu pada diri sendiri. Oh, ternyata orang yang aku rendahkan, orang yang aku hina, orang yang aku bully, ternyata dia jauh hebat daripada aku. Ini kenyataan hidup dan fakta yang mengajarkan bahwa ketika kamu itu bergaul atau bermasyarakat dengan orang lain, jangan menilai dari covernya, jangan menilai dari penampilannya aja. Kenapa? Karena bisa saja yang kamu rendahkan, yang kamu hina, yang kamu bully sekarang, itu di masa depan dia adalah orang yang harus kamu hormati, orang yang harus kamu teladani. Karena apa? Karena akhlaknya, karena moralnya, karena diri kita sendiri nih yang suka menganggap enteng atau meremehkan orang lain. Belum tentu yang kita puja-puja sekarang, yang kita sembah-sembah sekarang, itu di kemudian hari atau di masa depan dia tetap jadi orang yang dihormati. Bisa saja karena kelakuannya yang nggak benar, kelakuannya yang nggak baik, dia jatuh ke bawah. Sama, kalau sekarang kita kaya, besok kita bisa miskin. Kalau sekarang kita terhormat, bisa jadi besok kita kehilangan kehormatan itu. Karena apa? Karena perbuatan kita yang melanggar hukum misalnya, atau melanggar adat masyarakat, norma agama misalnya. Ataupun kita itu biasa menilai orang dari warna kulitnya. Oh, dia hitam, jelek, pesek, pendek, gemuk lagi. Biasanya orang Jawa itu kan rata-rata kulitnya enggak putih, hidungnya pesek, gemuk. Ya kayak saya ini. Makanya banyak yang orang Arab atau Habib bilang kayak model celengan. Tapi kita harus bangga nih sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara. Kenapa? Walaupun kita ini nggak secantik orang Arab, nggak secantik orang Eropa, tapi kita itu punya akhlak yang baik, moral yang baik, yang kita itu bisa jadi contoh untuk mereka dengan adat budaya kita yang ketimuran, yang masih punya kemanusiaan, yang masih punya toleransi. Berbeda dengan mereka yang nggak punya adab, nggak punya moral, nggak punya etika. Jadi bukan kita yang mengikuti budaya mereka yang nggak jelas, tapi kita harus punya identitas diri kita sendiri. Orang ketimuran, orang Jawa, orang Nusantara nih, jangan ikut angin. Kita nggak jadi orang nantinya, malah jadi sampahnya dunia. Kita nggak jadi orang-orang yang berguna, malah jadi orang-orang yang sampah. Ini nenek moyang kita orang Nusantara ini kalau ngajarin anak-anaknya untuk jadi seorang pak kampung, jadi raja ataupun ratu ataupun pemimpin, pasti mereka itu memulainya dengan prihatin. Artinya dia itu mau hidup merihatini atau merasakan penderitaan orang banyak. Dimulai dari orang tua kita itu, dibanyakin puasa, tirakat dan sebagainya, dibanyakin doa sama Tuhan agar kelak anaknya itu jadi orang yang berguna, bermanfaat, bisa jadi teladan untuk orang lain. Sama orang Jawa kalau mau jadi pak kampung, mau jadi raja, mau jadi ratu, atau pasti mereka harus memulainya dari nol. Laku prihatin, harus mau nih belajar dari alam kehidupan, harus lulus ujian dari Tuhan. Kalau mau jadi pemimpin ya cari jalan yang benar, jalan yang lurus, yang jujur. Kenapa?
Karena kita mendapatkan kekuasaan, kita mendapatkan jabatan itu karena kita jujur, karena kita baik, kita adil, kita benar, maka kita akan datang ke kemakmuran. Kita mendatangkan restu Tuhan, kita mendapatkan izin dari alam. Kita berdoa sama Tuhan, diberi kemakmuran. Kita berdoa sama Tuhan, diberikan pencerahan dengan memperbaiki akhlak kita, moral kita. Tapi kalau kita mau jadi pemimpin, kita mau jadi pegawai, kita mau jadi polisi, mau jadi ABRI aja dengan nyogok, dengan curang, dengan gak jujur, gak adil, gak bener, kita akan dapat apa? Ya bala bencana, malapetaka. Kenapa? Karena kita sendiri nih yang mengajarkan diri kita gak baik, gak bener, gak adil. Kita pasti akan dapatnya juga yang gak bener, yang gak adil. Kalau kita awalnya aja udah nyogok, udah rasuah, udah curang, pasti kita gak akan berhenti di situ aja. Gimana nih bisa dapetin harta, akan balikin uang yang buat nyogok ini? Bagaimana seorang pejabat bisa bekerja dengan baik kalau diawali dari nyogok, diawali dari curang? Gak ada sejarah orang Jawa mau jadi pemimpin itu dengan curang, kecuali pemimpin yang gak bener. Ada banyak contoh. Makanya kerajaannya gak bertahan lama, pemimpinannya gak bertahan lama, langsung tumbang, gak berdiri lagi. Banyak. Kalau kalian mau melihat sejarah Indonesia, mana pemimpin yang bisa dijadikan contoh, mana pemimpin yang gak bisa dijadikan contoh. Seperti Ken Arok jangan dicontoh. Tapi kalau seperti Tribuana, Sima, Ratu Kalinyamat, itu kalian bisa tiru. Karena apa? Walaupun perempuan, mereka itu membawa kemakmuran untuk rakyatnya. Nah, kalau yang suka perang-perang antar saudara sampai kerajaannya runtuh, ya jangan ditiru. Ini yang kita itu perlu belajar dari sejarah kita, kultur kita ini. Gimana kamu itu bisa dihormati, diajani oleh rakyatmu kalau kamu aja kelakuannya gak bener, kelakuannya gak baik? Mana ada orang Jawa itu sama pemimpinnya gak hormat, gak ngajeni. Kalau pemimpinnya itu baik, kalau pemimpinnya itu jadi teladan yang bisa memakmurkan, yang bisa jadi contoh. Tapi kalau pemimpin omongannya nggak bisa dipegang, kelakuannya nggak bisa dicontoh, bobrok no akhlak dari rakyatnya. Ini fakta, ini kenyataan. Mbok sampai kiamat, kalau pemimpinnya omongannya aja nggak bisa dipegang, kelakuannya nggak bisa jadi contoh, apalagi kasus HAM, kasus kemanusiaan dari zaman Soeharto sampai sekarang nggak selesai-selesai. Gimana Indonesia mau maju kalau pemimpinnya seperti itu? Cuma janji-janji aja. Orang Jawa itu pegangannya ada kata-katanya itu seperti Sabda Pandita Ratu, ya jadi pegangan bener, adil. Tapi gimana orang kalau omongannya mencela-mencela, kayak tong kosong nyaring bunyinya. Esok dele sore tempe. Yo jangan harap kamu bisa bawa tanah Jawa makmur ataupun Nusantara makmur kembali. Yang ada kamu malah bawa Jawa Nusantara itu mblesek, keterpurukan.